Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Syamsidah MPD dan teman-teman yang saya hormati dan banggakan. Perkenalkan, nama saya Andres Stefano, NIM 2102076077. Pada video ini saya akan menjelaskan apa itu excellent service dan non excellent service pada rumah makan. Jadi diharapkan kepada semua penonton agar menonton video ini dari awal sampai akhir. Pengertian excellent service dan non-excellent service. Service excellent adalah upaya memberikan layanan terbaik untuk yang berorientasi pada kepentingan pelanggan, yang memungkinkan kita mampu memberikan dan terciptanya kepuasan yang optimal. Sedangkan non-excellent service adalah pelayanan yang kurang memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Profil usaha excellent service. Nama usaha Chaision. Nama pemilik Petrus Parakai. Jam operasional jam 10 sampai jam 2 dan jam 5 sampai jam 10 malam. Buka setiap hari. Jumlah karyawan 7 orang. Alamat Ruko Taman Sudia Indah, Blok C2 nomor 13, Piringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Nomor pos 90242. Pada awalnya terbesit sebuah ide dari Pak Petrus Parakai yang ingin membuka sebuah usaha rumah makan dengan menu Chinese food yang halal. Lalu Pak Petrus Parakai pindah dari BTP Taman Andrea ke Taman Sudia Indah B1 nomor 32. Pada awalnya rumah makannya itu dulu bernama Jasa Abadi mulai dari tahun 1997 sampai tahun 2008, lalu berganti nama karena saran dari saudara berkata tidak ada yang abadi di dunia ini. Lalu Pak Petrus Parakai mengubah nama rumah makannya menjadi rumah makan Chaision sampai sekarang. Mengapa nama Chaision diambil? Karena kata tersebut selalu muncul di Alkitab, contohnya itu di Perjanjian Lama, Yesaya 62 ayat 1. Kata Sion yang berarti di kota yang terberkati. Meskipun pada awalnya banyak orang yang meragukan usahanya tersebut karena usaha rumah makan di perumahan dan wilayah Sudia pada tahun 1907 itu masih hutan dan sedikit orang, akan tetapi Pak Petrus tetap membuka usahanya tersebut dengan tanpa menghiraukan pendapat orang tentang usahanya tersebut. Pada awal-awal usaha yang dijalankan oleh Pak Petrus masih sedikit orang yang membeli makanannya dari rumah makannya tersebut, tetapi Pak Petrus tidak menyerah dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Pada hari Minggu, Pak Petrus Parakai pergi ke gereja dan berdoa, kemudian menyuruh saudaranya untuk menjaga tempat usaha makan tersebut. Setelah itu Pak Petrus Parakai selesai beribadah dan ingin pulang, lalu saudaranya langsung menelpon untuk segera membeli banyak bahan masakan karena sudah habis dipakai. Dikarenakan banyaknya orang membeli masakannya dan juga pelanggan tahu kalau pelayanan juga yang diberikan itu bagus. Aspek 4P, produk beragam masakan bertema Chinese food yang dijamin enak dan porsinya banyak. Price, harga makanan yang dijual mulai dari harga 30 sampai 60 ribu dikarenakan porsi makanannya yang banyak. Place, strategis karena berada dekat dengan perumahan dan jalan utama ke kota. Promosi langsung menggunakan spanduk dan menggunakan media online. Aspek 6A, attitude, karyawan memiliki sikap yang ramah dan sopan. Attention, berusaha mendengarkan dan memahami apabila terjadi keluhan. Action, memiliki sikap ramah dan murah senyum dalam menyapa pelanggan yang datang dan pulang. Ability, karyawan sudah menguasai penerapan pelayanan prima dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Surprise, karyawan memakai pakaian yang rapi dalam melayani. Accountability, karyawan melakukan tanggung jawab
penuh dalam melayani pelanggan karena kepuasan pelanggan nomor 1. Analisis SWOT strength atau kekuatan pelayanan yang sangat baik pada pelanggan, tempat yang luas dan ketersediaan akses jalan yang memadai, weakness atau kelemahan, harga yang mahal, opportunity atau peluang, memiliki rating yang tinggi di aplikasi pesan makanan online sehingga banyak dikenal, threats atau ancaman. Banyak yang meniru konsep rumah makan tersebut dari media online. Profil usaha non-excellent service. Nama usaha Gado-Gado Ulek Perintis. Nama pemilik Ibu Ida Mami Pangko Padang. Jam operasional dari jam 7 sampai jam 11. Buka setiap hari. Jumlah karyawan 2 orang. Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 11 nomor 11 Kelurahan RT 2 Tamalandrea, Kecamatan Tamalandrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Pulau 245. Sejarah usaha. Pada usaha Gado-Gado Ulek Perintis yang dibuka oleh Ibu Ida Maming Pangko Padang atau kita panggil Ibu Ida. Awal mulanya gado-gado merupakan makanan kesukaan Ibu Ida juga karena Ibu Ida memiliki pengalaman dalam membuat gado-gado. Maka terbitlah sebuah ide untuk membuka usaha kedai makan di Perintis yang menyediakan makan seperti gado-gado dan lontong sayur. Pada usaha Gado-Gado Ulek Perintis yang berdiri pada awal bulan 6 tahun 2021. Pada modal yang dikeluarkan untuk membuka usaha tersebut berkisar Rp1 juta. Pada awal gado-gado yang dijual Ibu Ida terkadang tidak terjual, akan tetapi Ibu Ida tidak menyerah dan selalu memberikan pelayanan terbaik. Maka para pelanggan selalu ingat bagaimana pelayanan yang diberikan, sehingga pelanggan yang ingat sering datang untuk membeli gado-gado tersebut. Aspek 4P, produk. Memiliki 2 menu yang dijual. Price, harga makanan yang dijual, yaitu Rp13.000. Place, strategis, karena berada pada jalan utama Perintis. Promosi, langsung, dan menggunakan media online. Aspek 6A, attitude. Karyawan memiliki sikap berbicara kepada pelanggan seperti teman. Attention, berusaha mendengarkan dan memahami apabila terjadi keluhan dengan sikap yang santai. Action, karyawan memiliki murah senyum saat menyapa pelanggan seperti teman saat datang dan pulang. Ability, dalam melayani pelanggan, karyawan cenderung bersikap santai. Appraise, karyawan memakai pakaian sehari-hari dalam melayani pelanggan. Accountability, karyawan tetap menerapkan tanggung jawab dalam melayani pelanggan. Strength atau kekuatan, tersedia akses jalan yang memadai dan harga makanan yang dijual murah. Weakness, tempatnya yang kecil dan menu yang dijual hanya 2. Opportunity atau peluang, karena tempatnya ada di Jalan Perintis hingga banyak pembeli sehingga untuk membeli. Threats atau ancaman, banyak pedagang yang berjualan di sekitar Jalan Perintis hingga banyaknya pesaing. Kesimpulan yang dapat diambil, pelayanan prima pada excellent service penting karena orang akan dapat menilai bagaimana suatu usaha dikatakan baik apabila pelayanan yang diberikan itu baik. Terima kasih karena sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada salah kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa dan bye.